Jadi ngomong-ngomong masalah aki nih guys, ya, itu sangat banyak sekali imajinasi kita. Kita pasti akan dibingungkan dengan kata-kata lead asid, sealet lead asid, AGM, gel, float. Nah, semacam itu tuh bikin kita bener-bener nggak paham gitu. Maksudnya apa? Padahal intinya cuma satu, yaitu aki guys. Intinya aki. Nah, di sini video ini akan menjelaskan dasarnya kita memahami kata-kata tersebut gitu guys. Semoga kalian nanti bisa suka dengan video ini. Oke, pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang nonton video ini sehat-sehat selalu dan diberi rezeki yang lancar ya guys ya. Ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan ya. Aku udah lama, udah hampir 1 mingguan ya nggak upload video karena baru ada pekerjaan offline yang nggak bisa ditinggalkan guys. Nah, jadi gini guys, kita akan bahas satu per satu ya. Yang pertama kita mengenal dulu aki. Aki ini apa sih sebenarnya gitu ya. Aki ini berjenis atau berbahan asam timbal yang disebut lead asid gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian menemui yang namanya lead asid itu berlaku untuk semua aki. Mau aki basah, aki kering atau aki apa itu namanya lead asid. Tulisannya gitu ya. Lead acid. Nah, kayak gitu. Nah, terus apabila kalian dihadapkan dengan nama ya, namanya itu sealet lead asid. Nah, ada sealetnya ini merujuk pada aki kering, guys. Jadi bukan aki basah, beda. Kalau sealet itu artinya seal, dia seal. Tahu kan seal? Seal itu karet gitulah, guys ya, buat menutup katup. Jadi di dalam aki kering itu saya kasih contoh seperti ini. Ini berlaku untuk semua aki kering. Jadi kalau dia ini terdapat suatu tekanan udara di dalamnya, maka aki ini nanti katopnya akan merenggang sedikit dan mengeluarin gas secukupnya untuk membuang gas yang terlalu padat di dalamnya gitu. Kayak gitu. Kadang ada yang sampai bunyi, kadang ada yang enggak sampai bunyi. Nah, macam-macam tergantung kondisi aki tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhinya gitu. Jadi sampai sini kalian udah paham ya guys ya, antara lead asid aja dan sealet lead asid. Kalau lead asid itu merujuk pada semua aki, bahkan aki basah, aki kering, atau model apapun akinya ya, itu sealet itu lead asid. Nah, terus kalau yang sealet lead asid itu hanya merujuk pada aki kering guys. Jadi khusus aki kering. Jadi perlu digarisbawahi antara ini. Baik aki kering apapun, punyanya motor, mau depsicle, mau deep cycle itu yang untuk PLTS kayak gitu ya guys ya. Kalau yang aki motor itu nggak pakai deep cycle, itu aki starter, nanti kita bahas juga. Nah seperti itu. Nah sekarang kita akan membagi lagi antara jenis-jenis aki itu sebenarnya yang saya pahami sampai saat ini itu ada dua jenis aki guys. Yang pertama itu aki deep cycle dengan aki starter. Nah ini penting sekali. Kenapa? Karena itu menentukan aki tersebut mau untuk apa, mau untuk starter atau mau untuk backup gitu ya. Kalau untuk starter itu jelas aki mobil atau aki motor yang biasa buat starter, atau aki genset yang buat starter gensetnya. Nah itu sama saja aki starter. Nah kalau aki deep cycle itu aki untuk backup, untuk menyimpan daya. Jadi bisa dihabiskan dengan durasi lama, dipakai untuk suplai lampu atau apa, atau perangkat elektronik yang kalian punya gitu guys. Semakin besar aki, semakin lama durasi pakainya. Kayak gitu ya. Nah kalau starter ini dia cocoknya buat starter angkatan si motor aja. Makanya wajar kan guys, kalau kalian punya motor dan kontaknya on, itu nanti sampai pagi langsung drop akinya gitu. Dan kita harus ngecas ulang dulu gitu. Dan itu kalau yang fatal bisa sampai rusak gara-gara sepele di on kan sampai pagi.
padahal itu baru kontak nyala aja gitu guys. Nah, itu berarti dia tidak merujuk pada penyimpanan atau backup dengan durasi yang panjang, berbeda dengan aki deep cycle yang fungsinya untuk menyimpan energi listrik untuk durasi pakai yang panjang gitu guys. Nah, sampai di sini aku harap kalian paham ya. Jadi ada dua jenis aki, starter dan aki deep cycle. Selanjutnya, nah, aki deep cycle itu masih terbagi, yaitu ada 3 varian gitu guys. Yang pertama aki deep cycle yang basah ya, yang basah. Yang basah ini tingkatannya yang paling rendah guys dari seluruh spek aki yang 3 varian nanti bakal aku sebutkan ya. Contohnya kayak Inco N100T. Nah, aki basah tapi dia deep cycle untuk backup durasi panjang. Terus yang kedua itu adalah aki deep cycle gel, tulisannya GEL. Nah, itu sudah lebih tinggi lagi tingkatannya dibandingkan yang basah. Nah, kayak gitu guys. Terus yang terakhir itu adalah aki AGM. Nah, aki AGM ini adalah aki terbaik atau lead acid atau sialet lead acid terbaik sampai saat ini gitu ya guys ya. Jangan dibandingkan dengan lithium ya guys. Kok aku sampai keringetan ya? Panas banget di sini. Jangan dibandingkan dengan lithium. Kita bahasnya aki. Jadi antara 3 varian aki, aki basah deep cycle dan aki gel dengan aki AGM, itu yang paling tinggi kastanya ya, menempati peringkat paling tinggi itu adalah yang AGM guys. Contohnya kayak merek Soto itu AGM, terus aki Leoach ini itu AGM yang aku pakai ini. Kayak gitu guys. Dan sekarang aki starter guys. Aki starter ini ada 2 varian, yaitu aki kering dan aki basah. Tidak pernah dengar aku atau tidak menemui pencantuman bahwa aki keringnya motor itu ada yang AGM, ada yang gel, atau aki keringnya mobil. Itu aku tidak pernah menemuinya. Yang jelas garis besarnya aki starter pun juga ada yang kering, ada yang basah, dan aki deep cycle ada yang kering, ada yang basah. Bedanya yang deep cycle itu yang kering ada yang AGM dan ada yang gel. Itu yang sejauh ini saya ketahui. Apabila kalian tahu lebih dalam tentang aki deep cycle antara gel sama AGM dibanding dengan yang starter, apakah starter ini punya varian lagi untuk yang keringnya? Nanti silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya, biar membantu teman-teman menambah wawasan semua. Nah, di sini sudah dapat kita simpulkan bahwa aki starter ini sama halnya yang kering itu bisa disebut juga sialet lead acid karena dia tetap memakai katop. Nah, sedangkan kalau yang basah baik deep cycle maupun starter itu dia tidak masuk sialet lead acid, tapi dia hanya masuk lead acid aja gitu ya guys. Karena lead acid ini yang merujuk kepada semua aki. Jadi aki kering, aki basah bisa dikatakan lead acid gitu ya. Terus kalau yang aki kering untuk semuanya itu bisa dikatakan sialet lead acid. Jadi jangan terkecoh dengan nama-nama ini gitu guys. Nah, penting sekali untuk penggunaan atau pemilihan aki pada tempatnya. Nah, kalau kita mau backup kita pakai deep cycle, kalau kita mau starter untuk starter apapun, mungkin genset atau dan mobil atau dan yang lainnya, kalian perlu pakai aki starter guys. Nah, disesuaikan. Kalau UPS ya kita pakai deep cycle. Dan sisanya tidak wajib untuk mengikuti cara aku karena ini hanya penjelasan umum aja yang bisa membantu memudahkan dalam mengingat-ingat kata sialet lead acid dan sialet sialet lead acid dan lead acid. Terus ada aki deep cycle dan aki starter. Ada AGM, ada gel, ada aki basah, ada bisa disebut dengan float. Nah, semacam itu dasar
kita memahami Aki, dengan itu nanti kalian bisa berkembang lebih mudah guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.